lemas, loyo, tidak lagi sanggup untuk berlari, ya tidak akan mencapai garis finish. Dan ini sama dengan kata Nabi, sesungguhnya amalan itu terlihat pada akhirnya. Ya, akhirnya kita bagaimana? Akhirnya kita bagaimana? Apakah nanti di 10 hari terakhir Ramadan kita berada di masjid atau berada di mall, toko baju muslim, cari baju baru, diskon besar-besaran. Apalagi 10 hari terakhir itu paling banyak diskon, Pak. Promo diskon itu semakin besar. Nah, oleh karenanya kita tumbuhkan semangat lagi, Pak. Semangat lagi untuk berpuasa. Biasanya memang di akhir-akhir Ramadan tuh ujiannya lebih meningkat, Pak. Ya, ujiannya lebih meningkat. Tapi kalau kita dibandingkan dengan para sahabat tuh, Pak, oh wallahi, Pak, gak ada apa-apanya, Pak. Ya, apalagi kita ini tumben Ramadan kita ini diguyur hujan, Pak. Ya, guyur hujan lebat lagi, Pak. Ya. Dan tidak sedikit malah mendatangkan musibah, banjir dan lain sebagainya. Para sahabat dulu berpuasa di bulan suci Ramadan bahkan sambil apa? Perang. Puasa itu, Pak, ya. Puasa. Kita lihat dan jujur-jujuran aja, Pak. Ada yang sering lewat kilang, Pak. Ya. Lewat kilang jam 12 siang, Pak, di bulan Ramadan. Berhamburan nasi kotak dan nasi bungkus, Pak. Siang-siang, Pak. Padahal kita mayoritas muslim. Ya. Dan kita lihat para sahabat dulu berperang sambil berpuasa. Bahkan mereka sahur itu, Pak. Sahur itu mereka yang paling mendekati sunnah dibandingkan kita, Pak, ya, di generasi terakhir. Ibadah yang paling penting dalam agama kita, sholat. Yang pertama kali dihisab nanti di akhirat, yang disebut dengan imamuddin, tiangnya agama. Coba kita lihat, Pak, kata Allah apa? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah kita dari berbuat keji dan munkar. Dan ini berhubungan dengan karakter akhlak manusia. Makanya kalau ada orang sudah sholat, rajin banget gitu, Pak, ya, tapi karakternya belum terbentuk, nah coba lihat kembali. Jangan-jangan ada sholatnya yang belum tepat, bacaannya mungkin belum sesuai dengan yang diajarkan Nabi, gerakannya mungkin masih salah. Atau yang kedua, dia termasuk fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun. Dia mungkin belum khusyuk ketika sholat. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dia mungkin makan harta dari siapa? Dari yang bukan haknya. Makan harta anak yatim, ya. Makan harta hasil korupsi, Pak. Makanya tidak akan nyambung dengan kekhusyuan sholatnya, Pak. Makanya sholat itu sedikit demi sedikit akan membentuk karakter manusia, kejujuran, kedisiplinan, ya, perkataan yang baik nanti akan muncul karena terbiasa dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini sholat, Pak. Zakat, Pak. Kata Nabi, zakat itu apa? Mensucikan harta. Dan mustahil apa yang kita keluarkan akan berkurang dari harta kita. Mustahil, Pak. Zakat dan sedekah, Pak, ya. Dan ini kita punya kewajiban di bulan ini, Pak. Zakat apa, Pak? Fitrah. Zakat fitrah itu wajib semuanya, Pak, ya. Per jiwa. Termasuk anak yang berada dalam kandungan yang sudah ditiupkan ruh ke dalamnya. Kalau mazhabnya Syafi'i begitu, Pak, ya. Apalagi kalau dia lahir, Pak. Misalnya dia lahir sebelum 1 Syawal, sudah wajib dibayarkan zakatnya, ya, per jiwa.
Kalau dia meninggal gimana? Tetap wajib, karena dia sudah terhitung sempat hidup di dunia, ya, tetap sempat hidup di dunia, maka dia tetap wajib ditunaikan zakatnya per jiwa. Nah, ini zakat dan sedekah. Nah, kemudian haji dan umrah, puasa kita terakhir kan Pak ya. Haji yang sudah pergi haji dan pergi umrah Pak, biasanya mereka yang berangkat itu selalu dipesankan Pak, hati-hati di sana, baik-baik di sana, baik perkataan maupun perbuatannya. Biasanya dibayar kontan, ya kan? Gitu biasanya Pak ya. Tapi memang begitu Pak, haji dan umrah itu melatih kita Pak, melatih perbuatan-perbuatan kita, yang dimana rasa takut kita lebih tinggi ketika di sana Pak. Ya, karena kita itu tahu ini dua tanah suci yang betul-betul Allah sucikan, bahkan Dajjal aja nggak bisa masuk Pak, Mekah dan Madinah. Nah, yang terakhir puasa, kita akhirkan Pak, puasa. Karena puasa ini banyak sekali Pak ya, banyak sekali keutamaannya yang nanti berakibat kepada karakter kita, ya, kepada karakter kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puasa itu disebut dengan perisai Pak. As-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai apa? Untuk menekan syahwat. Kita ini rusaknya cuma dua Pak, gara-gara syahwat dan gara-gara subhat. Syahwat ini semuanya Pak ya. Syahwat itu kan tidak hanya kepada lawan jenis, ya, syahwat ini disebut dengan nafsu Pak ya. Nafsu kepada lawan jenis, nafsu kepada makan, nafsu kepada harta, nafsu kepada amarah, ya, dan seterusnya. Makanya kata Nabi, katakan ya ma'asyaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah merasa mampu, maka menikahlah, ya, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara, menekan syahwat. Jika belum mampu, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Maka kalau kamu belum mampu untuk menikah, puasa. Karena puasa itu menekan syahwat. Dan ini terbukti Pak. Biasanya kalau puasa kita ini semuanya tertekan Pak. Akhirnya bangun pagi, habis itu tidur. Semuanya terasa malas Pak ya. Semuanya terasa malas. Ya, karena syahwat kita menurun. Kita akan lebih disiplin bangun. Kita akan lebih disiplin dalam ibadah Pak. Ya, kita nggak bisa sombong di Ramadan tuh Pak. Kita nggak bisa sombongkan sedekah kita, nggak bisa sombongkan bacaan Quran kita, nggak bisa sombongkan sholat kita. Karena semua orang di bulan ini melakukan itu. Kita ngaji, yang lain juga ngaji. Kita sedekah, yang lain juga sedekah. Kita sholat, yang lain juga sholat. Nggak bisa sombong kita Pak di Ramadan itu. Makanya di Ramadan ini momentum untuk kita meningkatkan ibadah. Ya, semangat lagi Pak. Tinggal 14 hari Pak. Tinggal 14 hari atau 13 hari. Kalau 29 ya. Kalau 30 berarti tinggal 14 hari lagi kita berpuasa dan selesai sudah. Ya, kita bertemu dengan hari Idul Fitri. Tapi jangan jadikan Idul Fitri ini sebagai ajang balas dendam. Rendang, opor, bakso, pempek, satu hari masuk semua Pak. Satu hari masuk semua, luar biasa ya, saya juga pernah sih kayak gitu Pak ya. Satu hari lebaran tuh 5 kali makan Pak ya. 5 kali makan. Nah makanya di Idul Fitri pun kita juga disyariatkan ada namanya puasa Syawal Pak ya. Puasa Syawal berapa hari Pak? 6 hari. Yang 6 hari itu nanti akan dilipat gandakan dan menjadi sama dengan 1 tahun. Kalau logikanya, matematikanya gini Pak, kita puasa 30 hari misalnya Pak, 30 hari di bulan suci Ramadan. Kemudian kita berpuasa menambah di 6 hari di bulan Syawal.
Dan umat Islam itu setiap puasa dilipat gandakan menjadi 10 kali, Pak ya. 10 kali. Bahkan 6 hari puasa kita itu sama dengan 60 kali puasa. Dan 30 kali 30 hari yang kita puasa pun juga dikali 10, Pak. Menjadi 300. Berarti kita berpuasa kurang lebih 360 hari. Berapa bulan, Pak? Satu tahun. Maka pantaslah ketika kita diungkapkan, barang siapa yang menyempurnakan puasanya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun penuh. Ini cuma khusus umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sedikit kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan. Biasanya susunya itu jadikan kuah sama dia. Nasi pakai kuah susu, Pak. Pas ditanya kok begitu, nanti kan sama aja masuknya. Sama-sama di dalam tercampur juga dia dulu ya. Luar biasa. Tapi luar biasa makanya. Gemuk enggak, Pak. Enggak gemuk dia. Badannya proporsional, atlet. Makannya luar biasa. Nah, ini seimbang. Yang jadi masalah kita sekarang itu makannya 5 kali, olahraganya seminggu sekali, Pak. Apalagi coba di lapangan Merdeka, larinya 30 menit, jajannya 2 jam. Salome lagi, Pak ya. Gorengan, salome dan sebagainya. Yang dibakar kalorinya berapa, yang masuknya luar biasa. Nah, makanya puasa itu memberikan kesehatan kepada kita, membuang sampah. Nah, kalau kata Dr. Zaidul Akbar itu puasa makan Pak selama 20 jam. Minum boleh, Pak. Ya, minum boleh. Kata beliau apa? Itu akan mereset seluruh fungsi yang ada di dalam tubuh kita, Pak. Nah, biasanya yang punya sembeli Pak, puasa. Yang pencernaannya kurang baik, puasa, Pak. Dan puasa itu mustahil menyebabkan mah. Kami yakini seperti itu, Pak. Tidak ada puasa itu mendatangkan mah. Yang penting polanya benar, Pak. Ya, polanya benar. Makanya negara kita kan mengubah sekarang, Pak. Gak ada lagi 4 sehat 5 sempurna, itu gak ada, Pak. Yang ada gizi seimbang. Dan gizi seimbang itu tidak mencetuskan 3 kali makan sehari. Enggak, Pak. Konsep Islam, Pak, sebenarnya sudah dipakai itu. Kata Nabi apa? Kalau lapar ya makan, kalau kenyang ya berhenti. Sudah, Pak, begitu konsep Islam itu, Pak. Nah, cuma yang jadi masalah apa? Kita ini lapar terus, ya kan? Lapar terus, dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Ya, ada juga yang laparnya cuma lapar mata, misalnya, Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita azannya berapa, Pak? 29. Doa selawatnya 5 menit cukup, Ustaz? Oh, cukup, Ustaz. Ya. Sampai 25 ya, insyaallah 24. Nah, kembali lagi, Pak ya. Puasa ini akan menyehatkan dan membentuk karakter kita, Pak. Jika kalian tidak apa? Meninggalkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat dusta. Bahkan dikatakan kalau ada orang yang ngajak bertengkar, kelahi, katakan fa inni shaim, saya lagi puasa, tunggu buka. Ya, tunggu buka baru kita selesaikan, misalnya, Pak ya. Tidak boleh begitu tadi, Pak ya. Ya, tetap kita puasa, ya, kita puasa. Makanya semua ketika puasa itu semua tertekan, Pak. Syahwat kita itu menekan. Ya. Makanya orang itu kalau sudah dalam keadaan stres berat, jangan dilampiaskan ke makan, Pak. Puasa. Coba puasa, Pak. Makanya ada penelitian, Pak. Puasa itu, syariat puasa itu termasuk syariat yang menyehatkan badan. Menyehatkan badan. Kami pernah ikut sebuah kajian dari dokter, kebetulan juga ustadz, ya. Tapi beda sama Dr. Zaidul Akbar, Pak. Nanti ada lagi tentang Dr. Zaidul Akbar. Bahwasannya
Salah satu hikmah puasa itu adalah membuang sampah. Ya, membuang sampah yang ada di dalam tubuh kita, dalam tubuh kita. Kenapa? Karena setiap hari kita masukkan ini kan sampah, Pak. Ujungnya akan keluar kotoran. Itu pun kalau normal, Pak. Kalau normal. Makanya puasa itu mendatangkan untuk membakar seluruh sampah yang ada dalam tubuh kita. Ya. Apalagi kalau kita makan, Pak. Makan kita ini berapa kali, Pak? Sehari. Bisa 5 kali, Pak. Ya, bisa 5 kali. Luar biasa, Pak. 5 kali. Iya, kalau 5 kali ya dibarengi dengan olahraga, Pak ya. Kita akan guru-guru olahraga, Pak. Ini nggak masalah, Pak. Karena teman saya juga atlet, Pak. Kurma, Pak. Kita apa sahurnya, Pak? Rendang, Pak ya. Nasi goreng, subuh-subuh nasi goreng, Pak ya. Iya. Ikan, ayam bakar, Pak, luar biasa. Sudah sahurnya begitu, buka puasanya juga luar biasa, Pak ya. Akhirnya ketika sholat tarawih ngantuk, Pak ya. Ngantuk, Pak. Nah, maka kita tumbuhkan kembali, Pak, semangat kita di setengah terakhir Ramadan, Pak. Nanti malam ke-16. Ya, malam ke-16. Malam pertama di setengah Ramadan terakhir, Pak. Ya, kalau di bulan Ramadan tuh kita harus ingat, Pak, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Dan jangan sampai Ramadan terakhir kita malah termasuk orang yang celaka. Kata Nabi itu apa? Celakalah, celakalah dan celakalah mereka yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Tidak dapat ampunan, malah mendapat apa? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bicara sedikit ya, karena waktunya masih panjang, Pak ya. Masih panjang ya. Kita akan bicara sedikit, Pak, tentang ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu berujung pada karakter manusia. Karena kurikulum kita ini kan sekarang fokusnya ke karakter, Pak ya. Fokus kita ini ke karakter, makanya kurikulum merdeka. Anak-anak kita kan sekarang lebih pintar dari kita, Pak. Gampang sekarang, Pak, cari semua pengetahuan. Tanya aja AI, semua dijawab, Pak. Semua dijawab, semua dibuatkan praktis ya. Makanya yang kita tekankan sekarang adalah tentang pembentukan karakter. Mental anak kita itu gimana ya. Nah, agama kita menetapkan sebuah syariat itu ujungnya tentang karakter, Pak.